Sejumlah fakta baru terkuak dari kasus Akhiruddin Hasibuan, suap saksi soal todongan senjata api. Sah dulu ada tersangka. Dan ada data yang akurat. Ada data yang kalau kesaksiannya. Ada orang melihat, ada buktinya mengatakan bahwa dia membawa senjata. Ada senjata di situ. Baik, atau mungkin karena jabatan dari Kapolda Sumatera Utara ini mungkin cukup seksi dan ini menjadi lirikan banyak pihak untuk menjatuhkan dari Kapolda yang saat ini diduduki oleh Ya itu Irjen Pol Panca itu Putra. kita nggak sampai ke sana, Pak. Kalau itu dilakukan orang-orang, itu biasa adalah orang-orang yang tidak dewasa. Karena jabatan itu kan adalah amanah, bukan perlu dikejar-kejar. Kemudian semakin berat tanggung jawab Kapolda itu, semakin besar resikonya. Ya, semakin tinggi pohon, semakin kuat anginnya. Ini belum sampai ke upaya paksa seperti penyidikan. PPATK bukan memblokir, bukan ya, dia menunda, menghentikan sementara transaksi itu karena diketahui atau dicurigai ada kaitan dengan hasil tindak pidana. Baik. Setelah dilakukan analisis dari laporan yang masuk dan segala macam itu, baru diberikan hasilnya kepada penyidik. PPATK mengamankan saya, menghentikan sementara itu mengamankan. Dia yang akan menyita itu penyidik, yang akan merampas pengadilan. Kita dorong sesungguhnya polisi kemudian tidak hanya fokus di pidananya, tetapi money launderingnya kan kemungkinan kuat karena ada 10 miliar sesungguhnya di rekening. Sehingga kita harapkan Kapolri dengan KPK dengan LHKPN yang sudah bonjrot segera memanggil seperti kasus yang best practices yang dilakukan oleh KPK, memanggil tetapi sekaligus juga sebenarnya teman-teman di Poldasu kemudian menyelidiki soal dugaan money launderingnya. Jadi maksud kita begini, Ca, dalam beberapa survei terakhir kan mulai sudah menaik ini survei kepercayaan publik kepada polisi. Nah, supaya jangan lagi ini turun, ini tantangan baik Mabes Polri segera holistik kemudian menuntaskan. Jadi jangan lagi cuman fokus di penganiayaannya karena sudah telanjang lah AKBP dugaan rumah dari apa kita lihatlah fisik selain yang dibilang tadi Pak Yunus punya di rekening puluhan miliar. Artinya dugaan asal korupsinya itu sangat kuat. Kemudian segera miskinnya dengan money laundering ini. Walaupun ada ketidaksesuaian keterangan di antara saksi dan korban terhadap tersangka yang kita persangkakan, tetapi itu tidak berubah daripada alur dan fakta persesuaian dengan pasal-pasal yang kita sangkakan saat ini. Ada kemarin anak saya mau jumpa nggak dikasih, anak saya masih 1 tahun sama 3 tahun. Kasihan, dia sakit manggil ayah, Ciko Yaya katanya. Mau ketemu ayah, tapi diizinkan. Nggak apa-apa, itu konsekuensi dari perbuatan saya dan anak saya. Siap ya, tapi itu udah suara hati saya. Saya tidak boleh bertamu, ya mohon maaf, ya makan pun nggak dikasih, ya. Saya pun dapat makan dari piket, kalau ada piket masih saya makan. Tapi nggak apa-apa, saya siap kok, saya nggak cengeng. Mantan Kanit Narkoba Polda Sumut AKBP Akhiruddin Hasibuan sudah dipecat dari kepolisian setelah melanggar beberapa kode etik. Hasil sidang etik di unit Propam Polda Sumut Selasa 2 Mei 2023 memutuskan untuk mengeluarkan status pemberhentian tidak dengan hormat atau memecat AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai anggota Polri. Setelah dipecat dari kepolisian, sejumlah fakta dalam kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral makin terungkap. Di antaranya Akhiruddin Hasibuan ternyata mencoba menyuap saksi agar tak mengatakan soal senjata laras panjang yang dibawa saat sang anak Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Akhiruddin Hasibuan diketahui sempat memberikan uang tutup mulut 1 juta terkait keberadaan senjata api laras panjang. AKBP Akhiruddin Hasibuan ingin agar saksi membantah telah melihat senjata api laras panjang namun hanyalah senjata mainan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengungkapkan senjata api laras panjang yang digunakan di kediaman AKBP Akhiruddin saat terjadi penganiayaan merupakan senjata dinas polisi. Senjata berwarna hitam itu sempat ditenteng oleh Niko atas perintah AKBP Akhiruddin Hasibuan